Halo guys, selamat datang di Jalan Reference. Kali ini hari ketiga kita bakalan bahas soal CVT lagi ya. Dimana hari pertama kita sudah bahas soal bubut puli. Hari kedua kita sudah bahas tentang persilangan atau mixing roller. Dan yang hari ini, hari ketiga, kita bakalan bahas soal settingan CVT untuk para ojol maupun kurir. Settingan yang kali ini aku berikan ini berdasarkan dari realita ya. Bukan karena nafsu atau ego, bukan karena pengen kayak cepet-cepetan trek-trekan, bukan ya. Tapi memang sesuai dengan realita, sesuai dengan kebutuhan para ojol maupun kurir barang atau profesi sejenis yang membutuhkan motor untuk pekerjaan sehari-harinya, yang bisa dibilang ya memang dominan di atas motor pekerjaannya. Settingan CVT kali ini harusnya banyak yang cocok ya, tapi aku juga tidak bisa mengklaim bahwa bakalan semuanya cocok karena memang kembali ke riding style masing-masing. Tapi kalau berdasarkan kebutuhan harusnya banyak yang cocok. Settingan CVT yang paling aku rekomendasikan adalah tipe akselerasi, yaitu dengan menurunkan cukup 1 gram saja dari roller bawaan standar. Contoh misalnya motor kalian itu rollernya adalah 15 gram, jadi turunnya cukup ke 14 gram aja. Kalau ke 13 gram itu rasanya masih kurang cocok sih ya menurut aku ya. Tapi kalau kalian mau turunnya 2 gram itu ya terserah kalian ya. Itu kembali ke riding style masing-masing. Tapi harusnya dengan 1 gram aja sudah cukup. Kemudian untuk per CVT-nya kalian bisa ganti dengan ukuran 1000 rpm. Jangan di 1500 karena yang menurutku juga ini kurang cocok. Tapi kalau kalian memang mau pakai 1500 silahkan. Tapi kalau aku pribadi dengan akselerasi itu 1000 rpm pasti bakalan cukup banget. Dan yang terakhir adalah per kampas gandanya atau per sentri ya. Ini sebenarnya sih opsional aja. Kalian mau ganti boleh, nggak diganti juga boleh. Tapi kalau mau ganti gunakan 1000 rpm. Udah itu aja, jangan pakai 1500. Karena ya untuk akselerasi harusnya ya dengan turun 1 gram pada roller, per CVT jadi 1000 dan per sentri secara standar maupun 1000 rpm itu bakalan cukup banget buat kalian yang berprofesi sebagai ojol maupun kurir barang. Alasannya kenapa? Yang pertama, buat stop and go pasti bakalan enak karena ya akselerasinya nampol. Yang kedua adalah pada saat kalian macet-macetan itu juga enak. Kalian tinggal buka gas dikit, motor sudah jalan. Itu sudah untuk nyilap-nyilip enak banget. Yang ketiga adalah untuk jalanan kecil juga enak ya. Kalian juga nggak perlu buka gas besar-besar, jadi ya motor kalian tuh nggak berisik. Yang keempat adalah untuk antar kota juga enak ya. Setauku sih ya, kalau yang profesi sebagai ojol itu kan juga nggak mungkin lah ya jauh-jauh banget kayak nganter itu kayak nggak mungkin. Jadinya ya untuk antar kota yang bisa bilang deket lah ya, itu harusnya juga enak. Kecuali kalau yang mau touring ya harusnya juga enak sih. Yang kelima adalah BBM tidak boros ya, itu sudah pasti. Dengan catatan kalian juga bawaannya itu santai, bukan dengan yang rengas, bukan dengan tangan yang tidak disekolahin alias tangan goblok ya. Itu beda lagi kasusnya. Tapi kalau secara data harusnya ya pemakaiannya standar atau yang tidak ngebut atau tidak yang terlalu beringas rengas sebagainya, BBM bakal lebih irit. Yang nggak aku sarankan adalah tipe top speed. Ya itu sudah pasti ya, karena ya akselerasi kalian bakalan berat. Dan menurutku kurang cocok atau bisa dibilang tidak cocok. Bukannya tidak boleh loh ya, tapi kurang cocok atau tidak cocok. Karena itu bakalan menyiksa mesin kalian yang ya bisa dibilang ya kalian mau ngebutnya kapan? Kok bisa? Ya ini pasti bakalan ada pertanyaan seperti ini. Karena ya akselerasi bakalan berat banget di dalam kota. Apalagi kalian yang pas kena jalanan macet, itu kan ya udah nggak enak. Apalagi jalanannya kecil, itu otomatis kalian bakalan buka gas lebih besar lagi. Padahal ya jalannya itu cuman pendek-pendek doang. Jadi kan ya juga BBM boros, suara berisik juga ya gak asik dong. Otomatis ya mesin kalian itu bisa dibilang lebih cepat capek, lebih cepat stres. Lalu tidak disarankan untuk kalian melakukan bubut puli atau persilangan roller. Ya sekali lagi ya aku tidak menyarankan, bukan berarti nggak boleh. Ya kalau kalian pengen tahu alasannya kenapa seperti itu ya kalian tinggal nonton aja pembahasan tentang bubut puli dan
persilangan roller yang linknya sudah aku taruh di kolom description, kalian nanti bisa nonton. Itu ada alasannya semua di sana supaya kalian tahu apa sih negatifnya dari bubut buli dan persilangan roller. Yang terakhir adalah gunakan part yang punya ketahanan cukup panjang. Ya itu sudah pasti ya. Kalau aku bisa bilang mereknya adalah salah satunya dari TDR. Kalau merek lain bisa juga mungkin semacam kayak KTC atau CLD atau BRT, itu terserah kalian, sesuaikan dengan budget juga. Yang jelas kalau kalian memakai yang branded yang sudah terkenal mereknya yang punya ketahanan tinggi ya, jaminannya adalah kalian juga memakainya santai, gak perlu was-was. Dan pastikan juga ya, Matic kalian harus rutin di servis. Jangan cuman bisa dipakai doang, servis kagak ya. Itu sama dengan aja kayak wah nyiksa. Mesin kalian tuh bakalan cepet rontok karena kan ya memang dipakai sehari-hari dan perjalanannya juga cukup jauh ya. Jadi ingat, rutin servis dan ganti oli juga. So guys, itu aja bisa aku sharing untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Aku Andra Faren. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Keep safety riding and enjoy your ride.